siang semuanya, masih ketemu dengan saya di sini ya, dengan channel yang sama. Jangan lupa Anda selalu nyalakan tombol subscribe-nya ya, sama notifikasinya supaya Anda selalu mendapatkan update berita-berita terbaru dari video di channel ini. Oke, sudah sampai sekarang ini kita pada materi subbab terakhir dari bab penelitian sosial ya. Di dalam bab penelitian sosial untuk materi kelas 10 IPS ini kita sudah dihadapkan kepada menulis laporan penelitian, sudah pada subbab yang terakhir ya. Nah, apa saja yang perlu Anda ketahui dari penulisan laporan penelitian ini? Kita awali dulu dari bentuk-bentuk laporan penelitian. Nah, ingat, ketika Anda meneliti sesuatu, meneliti itu perlu Anda share ke orang lain hasil penelitian itu. Kenapa? Supaya apa yang Anda lakukan itu bisa membawa manfaat atau dampak buat orang banyak. Nah, dengan demikian ketika Anda melakukan penelitian itu bukan segala sesuatu yang sia-sia hanya untuk diri Anda sendiri, tapi kita lebih tekankan penelitian sosial berikan manfaatnya juga untuk masyarakat supaya segala permasalahan sosial yang ada di masyarakat itu bisa berhasil terselesaikan. Nah, bagaimana caranya menulis laporan penelitian ini? Ada banyak sekali bentuknya. Oke, sekarang kita awali dulu dengan bentuk laporan penelitian ya. Anda ketika menyampaikan laporan penelitian ya, yang namanya tulisan Anda itu bisa bersifat bisa bersifat narasi ya, kemudian yang kedua bisa juga bersifat argumentasi, kemudian bisa juga bersifat yang namanya persuasi ya, kemudian ada lagi yang namanya deskripsi. Oke ya, deskripsi. Nah, begini, apa yang dimaksud dengan penulisan yang bersifat narasi? Yaitu ketika Anda menulis penelitian berdasarkan kejadian, di mana kejadiannya itu Anda tulis runtut secara kronologis ya. Berarti yang namanya kejadian itu Anda ceritakannya runtut. Jadi tidak berarti harus dari belakang dulu, bukan, tetapi dari sebabnya seperti apa, kemudian membesarnya permasalahan itu seperti apa, terus kemudian akhir atau dampaknya itu seperti apa. Demikian juga urutan-urutan kejadiannya masalah itu juga harus berurutan dari awal hingga akhir ya. Jadi ini bersifat kronologis atau sesuai dengan urutan waktu ya. Di sini ya adalah jenis penelitian yang bersifat narasi itu seperti ini. Kalau bersifat argumentasi itu berarti ada campur tangan pendapat Anda, khususnya pendapat penulis. Jadi gini, ketika Anda menyoroti suatu masalah sosial yang ada, di sini Anda ikut serta berpendapat, atau ketika Anda menceritakan itu di sini hasil laporannya itu sangat dipengaruhi dengan hasil pendapat Anda. Misalnya begini, ya Pak, wajar saja yang namanya di desa A dan desa B terjadi konflik. Karena kalau kita amati, setelah diamati, di sini karakteristik atau sifat karakter masyarakat desa A itu seperti ini, sedangkan masyarakat desa B itu seperti ini. Jadi kalau dua karakter yang seperti ini, logikanya itu banyak sekali bisa menimbulkan suatu permasalahan. Nah, ini Anda masukkan pendapat Anda. Belum tentu kan kejadiannya itu sebenarnya karena karakter ya, tetapi ini Anda memandang suatu permasalahan itu didasarkan dari pendapat Anda, itulah argumentasi. Kemudian kalau yang bersifat persuasi ini lebih lagi dari argumentasi. Kalau argumentasi Anda hanya ditekankan kepada pendapat Anda, tetapi kalau persuasi itu lebih kepada mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain supaya setuju dengan pendapat Anda. Jadi di sini mengajak atau mempengaruhi orang lain. Ya, nih. Nah, kemudian ya, supaya setuju dengan Anda. Bagaimana dengan deskripsi? Kalau deskripsi itu Anda menulis berdasarkan fakta, Anda jabarkan ciri-cirinya. Jadi deskripsi itu lebih kepada ciri, menjabarkan ya, penjabaran. Nah,
suatu fakta. Ya, misalnya penyebab terdampaknya penyakit karena virus corona ini disebabkan karena seperti ini. Nah, sehingga hal tersebut menyebabkan sekarang ini banyak terjadi wabah, di mana wabah itu memiliki ciri seperti ini penyakitnya. Nah, penyakit yang seperti ini dikatakan terdampak kena virus corona. Cirinya, jadi ada uraian ya, ini lebih kepada uraian penjabaran ya, seperti itu. Nah, oke, ini tentang bentuk-bentuk penulisan. Terserah Anda ketika menulis seperti apa ciri laporan penelitian Anda, pilih salah satu. Kemudian apa manfaatnya laporan penelitian ini Anda tulis ya. Ingat, ternyata Anda menulis laporan penelitian itu ada manfaatnya ya. Apa saja manfaatnya? Seperti ini ya. Nah, bisa manfaat buat penulis atau Anda pribadi ya, penulis atau pribadi ya. Bisa juga karena untuk masyarakat ya. Nah, kalau bagi penulis, Anda melakukan penelitian itu paling tidak menambah wawasan Anda, ya, menambah wawasan. Selain menambah wawasan, Anda juga di sini jadi memiliki manfaat untuk orang lain. Ingat, karena tidak semua orang kan mau meneliti suatu permasalahan. Kalau ada orang yang mau meneliti, kemudian itu di-sharekan kepada masyarakat, apalagi kalau hasil penelitian itu bisa digunakan untuk menyelesaikan solusi masalah, berarti Anda sudah memberikan manfaat banyak buat orang lain ya. Bisa bermanfaat, memberi manfaat ya untuk orang banyak. Kemudian bagi masyarakat apa? Di sini yang paling penting masyarakat juga mendapatkan informasi. Diharapkan kalau informasi yang berasal dari penelitian, diharapkan informasi tersebut pastinya akurat, sehingga masyarakat itu tidak mendapatkan kabar-kabar burung yang akhirnya nanti malah mengacau balaukan ya, malah semakin memperkeruh suasana. Jadi dia bisa mendapatkan semua informasi-informasi yang benar. Kemudian yang kedua, ini mampu mendapatkan solusi masalah, sehingga masyarakat ini bisa hidup lebih baik, gitu ya. Oke, nah ini adalah manfaatnya Anda melakukan penelitian sosial. Kemudian bagaimana sistematika penelitian sosial tersebut, yaitu seperti ini. Nah, bagaimana caranya Anda mau melakukan penulisan hasil laporan Anda, seperti ini sistematikanya. Saya rasa ini sudah banyak yang tahu ya, sistematika laporan penelitian ya. Nah, di sini diawali dulu dari bab pendahuluan, kan begitu ya. Pendahuluan itu bab pertama, isinya adalah latar belakang ya. Terus kemudian di sini ada permasalahan ya. Di sini ada tujuan penulisan. Oke. Nah, tujuan dan manfaat. Apa yang dimaksud dengan latar belakang? Latar belakang itu adalah alasan Anda menuliskan masalah itu. Kenapa kok Anda memilih judul penulisan itu ya? Nah, kemudian permasalahannya. Nah, apa permasalahan yang Anda angkat? Yang ingin Anda angkat itu spesifiknya Anda ingin meneliti masalah apa? Itu dalam permasalahan. Kemudian tujuan dan manfaat. Nah, sekarang apa tujuan dan manfaat bagi orang lain yang membaca penelitian Anda? Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini ya bisa dimasukkan ke dalam bab 1 sekarang ini, sehingga ini tidak saya tuliskan secara spesifik ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang metode penelitian. Ya. Nah, metode penelitian ini Anda ketika melakukan penelitian bagaimana cara mengumpulkan datanya ya. Mengumpulkan data apakah dengan cara wawancara ya, apakah dengan cara survei, apakah dengan cara observasi mengamati ya, apakah dengan cara Anda meneliti penelitian sebelumnya atau pustaka dan lain-lain.
Oke, itu adalah cara Anda mengumpulkan data. Kemudian cara mengolah datanya. Nah, bisa dengan cara Anda menggunakan data statistik. Misalnya Anda mau membuat tulisan yang bersifat kuantitatif misalnya ya. Statistik itu berarti dilakukan dalam menghitung data ya. Nah, kemudian di sini ya yang berikutnya kita menuju kepada pembahasan ya. Di pembahasan di sini barulah Anda uraikan semua hasil dari bab pendahuluan ya. Uraian dari masalah yang Anda teliti. Nah, yang diteliti, nah ya, itu Anda jabarkan semua di situ. Baru yang terakhir itu adalah bab tentang penutup yang isinya sekarang kesimpulan. Jadi kalau bisa Anda simpulkan, maka masalah yang terjadi itu disebabkan karena ini. Jadi yang namanya kesimpulan itu adalah bentuk lebih singkat dari pembahasan ya. Terus setelah itu apa? Nah, terakhirnya adalah saran. Nah, bagaimana saran Anda supaya di sini masalah-masalah yang masalah-masalah yang Anda teliti itu bisa mendapatkan bisa nanti ke depannya itu lebih baik karena Anda lebih baik menyarankan apa, seperti itu ya. Oke, nah saya rasa demikian penjelasan dari saya, dan apabila ada yang tidak jelas silakan Anda tulis di kolom komentar untuk saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, ini kita sudah sampai kepada bab terakhir di dalam bab penelitian sosial untuk sosiologi kelas 10. Semoga tayangan ini membawa manfaat buat Anda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam.